Ibu guru muda yang cantik, ramah, dan ceria itu sudah kehilangan akal sehatnya. Murid laki-lakinya yang masih di bawah umur, ia rayu, ia goda, dan ia jadikan pemuas nafsunya. Cantik dan cerdas, Brittany Zamora adalah sosok wanita yang bisa dibilang hampir sempurna. Otaknya yang cerdas berhasil mengantarnya lulus dengan predikat cum laude dari Universitas Arizona. Kehidupan asmaranya pun juga berjalan mulus. Pada tahun 2015, ia menikah dengan Daniel Zamora, pria yang sudah menjadi kekasihnya sejak mereka berusia 16 tahun. Pada awal karirnya, Brittany sempat mengajar di SD Littleton dengan performa yang sangat memuaskan. Murid-murid dan koleganya sangat menyukainya. Ia bahkan beberapa kali terpilih sebagai guru terbaik. Dengan segala kecemerlangan prestasi Brittany, wakil kepala sekolah SD Littleton yang bernama Timothy Dickey melihatnya sebagai aset yang sangat baik bagi dunia pendidikan. Maka ketika Tim menjadi kepala sekolah di Las Brisas, ia memintanya untuk pindah bekerja bersamanya, yang mana tawaran itu diterima Brittany dengan senang hati. Di sekolah Las Brisas, Brittany bertanggung jawab untuk mengajar murid-murid kelas 6 SD. Kegiatan belajar mengajar berlangsung normal dan wajar-wajar saja. Hingga suatu hari, Brittany mengatakan kepada murid-muridnya bahwa jika ada yang merasa bosan, mereka bisa mengobrol dengannya melalui SMS. Dan salah seorang murid laki-laki yang identitasnya disembunyikan, kita sebut saja dia sebagai Tono, menyapa bu gurunya itu melalui SMS. Percakapan antara mereka berdua berlangsung wajar, tapi hari demi hari komunikasi terjadi semakin intens. Bu guru mulai tebar pesona dan mengirim pesan-pesan yang bernada genit juga menggoda. Tak hanya itu, mereka juga sering bertukar surat cinta. Tapi entah kemasukan setan dari mana, Brittany yang kala itu berusia 26 tahun semakin nekat. Ia mulai berani memeluk dan mencium Tono yang masih berusia 13 tahun. Beberapa kali Brittany juga meminta Tono menyelinap keluar di malam hari untuk menemuinya di dalam mobil. Dan di dalam mobil, Brittany mengajak muridnya itu bermantap-mantap. Brittany ketagihan. Ia kembali mengajak muridnya bermantap-mantap dalam ruangan kelas yang sepi. Meski ada seorang murid lain yang menyaksikan hal itu, Brittany tidak peduli dan meneruskan aksinya itu. Hubungan Brittany dan Tono semakin panas. Mereka saling bertukar pesan dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Dalam sebuah pesannya, Brittany bahkan mengatakan kalau saja ia bisa berhenti bekerja, ia mau bermantap-mantap dengan Tono seharian penuh. Hubungan Brittany yang tidak wajar dengan Tono membuat murid lain merasa risih. Pada awal 2018, beberapa murid melaporkan hubungan Brittany dan Tono kepada Timothy Dickey, sang kepala sekolah. Tim lalu mulai menginvestigasi kejadian itu dan memanggil Brittany untuk mencari tahu kebenaran tentang rumor yang beredar. Ketika diinvestigasi, Brittany menangis dan hanya mengatakan kalau hal yang terpenting dalam hidupnya adalah karir dan suaminya. Hal terlarang ini mulai terungkap ketika orang tua Tono membelikannya sebuah handphone baru. Dalam handphone tersebut terinstal sebuah aplikasi yang terkoneksi ke handphone milik orang tuanya. Jika ada kata-kata ataupun gambar yang tidak senonoh, aplikasi tersebut secara otomatis akan memberi peringatan kepada orang tua Tono. Suatu hari, kata-kata sayang disebut berulang kali pada pesan Tono. Aplikasi pun secara otomatis mengirim peringatan kepada orang tuanya. Ibu Tono curiga karena dalam pesan tersebut terpampang nama Bu Guru Zamora. Ia lantas melaporkan pesan aneh itu kepada suaminya dan Tono pun diminta untuk berbicara jujur kepada mereka. Tono mengakui kalau ia memiliki hubungan dengan gurunya dan telah melakukan hal-hal kotor bersamanya. Meski terkejut dan marah, orang tua Tono berusaha untuk tenang. Mereka meminta Tono untuk mengirim pesan lagi kepada Brittany dan memancingnya mengatakan hal-hal yang bisa menjadi bukti di kantor polisi. Tono pun menuruti perintah orang tuanya. Orang tua Tono yang begitu marah segera melaporkan Brittany ke polisi. Merasa panik, suami Brittany, Daniel, menelpon ayah Tono. Dan yang aneh, Daniel malah membela Brittany, juga meminta orang tua Tono untuk memaafkannya dan tidak melaporkannya ke polisi. Daniel bahkan mengatakan kalau Tuhan selalu mengajarkan untuk memaafkan.
Think about, God preaches forgiveness, man. Atas bukti-bukti yang ada, akhirnya pada Maret 2018, polisi menangkap Britney. Dalam persidangan, pengacara Britney mengatakan kalau Tono lah yang sangat agresif kepada kliennya. Tapi hal ini dibantah. Menurut orang tua Tono, Britney cemburu ketika tahu Tono menyukai gadis lain dan mengancam akan menyakiti gadis itu jika Tono berkencan dengannya. Pada Juli 2019, Britney mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Dan pada Mei 2020, ia melayangkan gugatan cerai kepada Daniel Zamora, suami yang selalu mendampinginya selama ini. Menurut Britney, hubungan mereka sudah rusak dan tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Hawa nafsu seringkali mendorong manusia ke jalan yang salah. Berpikirlah ribuan kali sebelum memutuskan untuk melakukan hal-hal yang ada di luar batas norma. Karena sekali kita membuat kesalahan yang fatal, hanya penyesalanlah yang ada di kemudian hari. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.